Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kembali lagi dengan saya hari ini Zaini. Saya hari ini akan memaparkan mengenai sistem distribusi obat, khususnya yang digunakan di pelayanan rumah sakit. Karena ini menjadi hal yang penting untuk kita pahami bersama berkaitan dengan proses pelayanan kefarmasian di rumah sakit yang berhubungan juga dengan siklus manajemen obat, yaitu pada aspek distribusi. Nah, pada materi kali ini saya akan membahas mengenai 3 jenis sistem distribusi obat, walaupun mungkin di beberapa literatur ada yang membaginya bahkan menjadi 4 atau ada juga yang membagi 5. Nah, namun hari ini saya akan lebih bicara mengenai 3 hal umum dari sistem distribusi obat di rumah sakit yang sering digunakan, yang mana 3 jenis sistem distribusi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang akan kita bahas di materi kali ini. Nah, yang pertama, sebelum saya masuk kepada jenisnya, perlu kita pahami bersama bahwa sistem distribusi obat merupakan suatu langkah atau tahapan dari proses pelayanan obat yang dimulai dari pelayanan kefarmasian di apotek atau depo obat yang kemudian diserahkan kepada pasien melalui jalur distribusi tertentu. Nah, jadi pada dasarnya sistem distribusi ini berkaitan dengan cara untuk menyerahkan obat kepada pasien. Nah, kita ketahui bersama ada 2 jenis atau tipe perawatan ya, yaitu perawatan melalui sistem rawat jalan dan perawatan melalui rawat inap. Di mana rawat jalan tentu pasien diberikan obat atau resep dokter yang mana dilakukan perawatan berkesinambungan, yaitu pasien datang kemudian berobat kemudian kembali lagi ke rumah. Nah, pada kondisi tertentu pasien akan kembali lagi untuk mengambil obat. Nah, untuk rawat inap tentu pasien ini kondisinya adalah masuk ke rumah sakit atau pasien yang menginap di rumah sakit. Nah, tentu akan sedikit berbeda nanti bagaimana sistem distribusi obatnya. Nah, jadi kita akan coba bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah floor stock atau FS, atau ada juga yang membagi menjadi istilah total floor stock. Pada dasarnya floor stock merupakan sistem pengelolaan dan distribusi sediaan obat sesuai dengan yang ditulis dokter pada resep yang disiapkan dari persediaan di ruangan oleh perawat ya, dengan mengambil dosis atau unit obat dari wadah persediaan yang langsung diberikan pada penderita di ruangan itu. Jadi pada intinya untuk floor stock itu obatnya tersedia di ruangan dalam bentuk biasanya ya lemari tersendiri yang sesuai dengan jenis ruangannya atau dengan penyakitnya. Misalnya pada poli paru, maka obat-obat yang tersedia di sana tentu adalah obat-obat yang berhubungan dengan poli paru. Kemudian poli
penyakit dalam misalnya, atau spesifik lagi di bagian jantung misalnya ya, maka tentu adalah obat-obat yang berhubungan dengan jantung, yang tentunya obat itu tetap seperti biasa diberikan atas resep dokter. Nah, namun bedanya obat tidak disediakan oleh farmasi, namun secara langsung diambil oleh perawat di dalam lemari-lemari yang sudah disediakan di ruangannya masing-masing. Nah, untuk sistem floor stock sendiri memiliki kelebihan ya. Yang pertama, obat yang diperlukan itu bisa segera tersedia bagi pasien. Nah, karena kita ketahui obatnya tersedia di ruangan, maka tentu kapan perlu obat itu, maka dengan segera juga bisa diserahkan. Kemudian yang kedua adalah meminimalkan pengembalian obat yang tidak terpakai di instalasi farmasi rumah sakit. Nah, jadi obatnya tentu adalah obat yang sesuai kebutuhan yang digunakan. Jadi kadang kan ada saja obat yang memang tidak diperlukan, tiba-tiba ada di resep tersebut, misalnya dalam tanda kutip saat itu ternyata dinilai tidak diperlukan, maka dikembalikan. Atau dosisnya misalnya volumenya terlalu banyak, yang kemudian penggunaannya tidak sampai sejumlah volume yang diresepkan. Nah, maka juga dikembalikan. Kemudian mengurangi penyalinan kembali resep obat. Nah, jadi pada dasarnya ketika kita menggunakan floor stock, resep obat yang kemudian disalin kembali, resep obat itu dikurangi karena langsung bisa diambil melalui stok yang ada di ruangan. Kemudian meminimalkan jumlah personil instalasi farmasi yang diperlukan, karena di sini keterlibatan perawat yang membantu dalam menyerahkan obat kepada pasien secara langsung atas resep dokter. Namun tentu dengan adanya floor stock ini ada beberapa kekurangan. Satu ya, kesalahan obat dapat meningkat karena obat tidak dikaji oleh apoteker. Nah, bisa jadi karena medication error itu bisa terjadi di sini karena tidak ada pengkajian. Di sisi lain kita tahu perawat sendiri ada pekerjaan lainnya, sehingga mungkin saja pada saat pelayanan itu ada error yang terjadi yang tidak bisa dikontrol oleh apoteker karena saat itu apoteker tidak terlibat di dalam pelayanan floor stock. Kemudian peningkatan bahaya karena kerusakan obat. Nah, bisa jadi ruangan yang digunakan itu tidak standar. Nah, maka ketika obat itu ditempatkan di ruangan yang memang tidak sesuai dengan suhu penyimpanan, itu meningkat kemungkinan kerusakannya. Contoh obat-obat yang harus disimpan di suhu rendah. Ini sangat potensial rusak ketika kita simpan di suhu-suhu yang kemudian tinggi. Kemudian kelalaian petugas sehingga terjadi kehilangan obat, tertukar obat, bahkan penyalahgunaan obat dan kesalahan pencatatan. Nah, ini juga sangat mungkin terjadi ketika obat-obatan itu tidak ada yang mengontrol. Kemudian meningkatnya modal investasi. Nah, ini tentu ya, karena setiap ruang perawatan disediakan lemari atau tempat khusus untuk mendisplay obat, maka sudah barang tentu biaya investasi akan meningkat. Nah, ditambah lagi dengan biaya investasi untuk obat-obatan yang ada di dalam sana. Nah, tentu harus mempertimbangkan aspek itu. Nah, jadi kira-kira itu yang bisa saya jelaskan terkait floor stock. Ada kelebihan dan kekurangan tersendiri yang ada di mana pada penggunaan floor stock ini tentu akan digunakan ketika
aspek kelebihan itu jauh dipertimbangkan, jauh lebih bermanfaat. Aspek kebermanfaatnya jauh lebih besar dibandingkan aspek kelemahannya. Nah, yang umum yang kedua adalah individual prescribing atau IP. Ini adalah kegiatan distribusi sediaan obat dan oleh satelit farmasi sesuai dengan yang ditulis pada resep atas nama pasien. Dalam sistem ini, semua obat diperlukan itu didispensing dari instalasi farmasi rumah sakit. Umumnya dilakukan secara sentralisasi. Rumah sakit yang masih kecil, yang umumnya masih sentralisasi, maka mereka kebanyakan tetap menggunakan individual prescribing. Ini yang kita sering lihat di lapangan ya. Nah, jadi pasien ke dokter memberi resepnya dibawa, kemudian resep itu diserahkan ke instalasi farmasi atau depo obat. Nah, dari sana kemudian dilayani, kemudian diserahkan kepada pasien. Nah, ini yang paling umum sering terjadi. Nah, tentu kita harus melihat dari dua sisi juga, apa kelebihan dan kelemahannya. Nah, yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan menggunakan IP itu adalah semua resep akan dikaji oleh apoteker dan tenaga farmasi yang ada di sana. Nah, jadi bedanya dengan floor stock, kalau IP pelayanannya langsung oleh apoteker dan tenaga farmasi. Kemudian memberikan kesempatan interaksi profesional. Nah, misalnya di sini nanti obat-obat rawat inap di mana resepnya itu langsung diserahkan kepada pasien. Resepnya diberikan dokter kepada pasien yang kemudian untuk pengambilan resepnya adalah dilakukan oleh perawat. Nah, jadi ada kesempatan untuk interaksi profesional antara apoteker atau tenaga farmasi dengan perawat. Nah, kemudian yang ketiga, itu penagihan biaya ketika dia resep umum, itu kecenderungannya jauh lebih mudah. Karena langsung ketika dia umum, sudah diketahui secara langsung berapa obat yang harus ditebus di sana. Nah, jadi paling tidak 3 itu ya kelebihan ketika kita menggunakan individual prescribing. Nah, kemudian dari sisi kekurangan. Nah, yang paling kita lihat adalah tentu antri. Antriannya meningkat sehingga terjadi keterlambatan penerimaan obat. Kenapa antri? Karena terjadi sentralisasi. Jadi obat itu diserahkan pada tempat yang sama untuk seluruh pasien. Maka pasien kecenderungannya adalah antri. Nah, untuk rumah sakit yang sudah cukup SDM dan deponya atau fasilitasnya, maka mereka membuat depo-depo di berbagai ruangan. Misalnya ruangan lantai 1 bisa 2-3 depo, kemudian lantai 2 dan seterusnya. Nah, itu akan sangat mempermudah membagi pasien yang kemudian mengurangi terjadinya antrian. Kemudian individual prescribing adalah peningkatan dalam jumlah sumber daya manusia. Nah, ini juga tentu ya, karena pelayanan ketika misalnya dibagi melalui depo, maka sumber daya manusianya juga harus ditambah sesuai dengan kebutuhan masing-masing depo. Walaupun tidak dalam bentuk depo, misalnya dia terpusat di instalasi farmasi rumah sakit, itu juga SDM-nya tidak sedikit. Karena melayani kebutuhan keseluruhan rumah sakit tentu perlu SDM dalam jumlah yang cukup. Kekurangan yang ketiga adalah tetap terjadi kemungkinan terjadi kesalahan peresepan obat karena kurangnya pemeriksaan pada waktu penyiapan obat. Nah, ini juga bisa terjadi. Walaupun tetap dilayani apoteker dan tenaga teknis, itu tetap saja bisa saja terjadi kesalahan. Maka pada saat individual prescribing biasanya dilakukan verifikasi secara berjenjang ya. Jadi awal pada saat pengambilan penerimaan resep dilakukan verifikasi dulu, kemudian pelayanan, pengambilan dispensing, kemudian verifikasi dulu kebenarannya. Terakhir adalah verifikasi pada saat menyerahkan obat kepada pasien. Nah, itu juga merupakan tahapan
dalam penjaminan mutu untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pelayanan obat. Itu adalah sistem distribusi individual prescribing. Nah, selanjutnya adalah semi unit dose dispensing, atau ada juga yang menyebutkannya unit dose dispensing saja, atau SUDD atau UDD ya. Nah, pada SUDD merupakan sistem distribusi obat dari satelit farmasi ke pasien dengan melibatkan kerjasama perawat. Nah, ini dia kerjasama perawat. Obat disiapkan di satelit farmasi seperti biasa secara individual prescription atau prescribing. Kemudian obat diserahkan ke ruang perawatan untuk selanjutnya diserahkan melalui UDD kepada pasien. Nah, jadi pada dasarnya awalnya obat itu sama melalui individual prescribing, tapi yang melayani pengambilan adalah perawat. Ya, kemudian obat-obat tersebut sudah dalam bentuk paket-paket tertentu, biasanya dalam 24 jam untuk pasien A, pasien B, pasien C, dan seterusnya, khususnya untuk depo rawat inap. Nah, kemudian diambil oleh perawat sesuai dengan paket-paket obatnya. Nah, jadi kelebihannya apa dengan sistem ini? Yang pertama adalah terjalinnya komunikasi yang baik antar perawat di bangsal dengan farmasi karena sering bertemu. Kalau kita menggunakan SUDD, maka akan terjadi interaksi dan komunikasi yang baik karena saling ketemu antara perawat dan farmasi. Kemudian pemanfaatan tenaga farmasi yang lebih ekonomis karena di sini banyak melibatkan teman-teman perawat ya, sehingga fokus pada pelayanan obat dan alkes untuk farmasinya. Nah, sedangkan untuk menyerahkan ke pasien itu adalah langsung pada perawat. Nah, kemudian meningkatkan pengetahuan perawat di masing-masing bangsal tentang obat yang diresepkan oleh dokter. Nah, itu kelebihannya. Nah, kemudian dari aspek kekurangan, itu tidak adanya kontrol langsung farmasi, sama ya seperti FS, yang mana langsung diserahkan oleh perawat kepada pasien di bangsalnya masing-masing. Kemudian kemungkinan terjadinya kesalahan dalam distribusi obat itu masih mungkin terjadi. Nah, karena kita tidak tahu ya, pengetahuan obat di masing-masing perawat itu tentu sangat individual, tergantung masing-masing. Nah, jadi sangat mungkin terjadinya kesalahan ketika pemahamannya mungkin ada yang kurang. Nah, karena beban perawat juga banyak kita ketahui untuk pasien, ditambah dengan beban melayani obat, maka ada kemungkinan potensi-potensi kesalahan dalam distribusi obat itu juga mungkin terjadi. Nah, sehingga hal ini menjadi perhatian khusus ketika harus menggunakan semi unit dose dispensing ini dalam sistem distribusi obat. Oke, menurut apa yang sudah saya jelaskan tadi, dapat kita simpulkan ada 3 ya sistem distribusi obat, walaupun mungkin di beberapa teori bisa lebih. Ada floor stock, ada individual prescribing, ada semi unit dose dispensing. Dan tentunya ketiganya itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kapan kita menggunakan floor stock, kapan menggunakan individual prescribing, kapan menggunakan semi unit dose dispensing, itu sangat tergantung dari kemampuan rumah sakit terkait SDM, kemampuan finansial, dan pertimbangan lainnya. Nah, tentu semua ada kekurangan kelebihan tadi. Maka ketika rumah sakit tidak memiliki kemampuan yang cukup, maka umumnya mereka menggunakan individual prescribing dalam pelayanan obat di rumah sakit. Pada kondisi tertentu ada juga yang kemudian mengkombinasikannya dengan floor stock. Nah,
Mungkin itu aja teman-teman sharing saya hari ini. Semoga ini memberikan manfaat bagi semuanya, khususnya yang lagi belajar tentang distribusi obat di rumah sakit. Nah, jika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar yang disediakan di video kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.